Assalamualaikum rekan-rekan instruktur, rekan-rekan peserta pelatihan, dan rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latihan persiapan ujian sertifikasi internasional Microsoft Office Word ya, versi 2019 berupa project ya. Kita buka projectnya menggunakan akses ya, kita open. Oke. Nah, tampilan awal seperti ini, jangan lupa di restore down, diatur ya tingginya. Kemudian kita masukkan user dan password sesuai yang sudah dibagikan ketika pelatihan atau di grup pelatihan ya. Kalau sudah, kita start exam. Oke, kita mulai. Terbuka project 1 dan overview 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di soal yang pertama, task pertama. Last page berarti di halaman terakhir ya. Kita biasakan menggunakan navigation pen ya, tab view, kemudian navigation pen. Nah, oke. Di halaman terakhir, di bawah heading weekly rental, kita convert, kita ubah dari tabel menjadi teks ya, separated data by tab. Berarti kita masuk ke halaman terakhir. Nah, ini halaman kedua ya. Jadi navigasinya kita gunakan navigation pen. Ada di tab view, navigation pen. Weekly rental heading, berarti tabel yang ini kita ubah menjadi teks biasa. Ada di tab, klik dulu tab tabelnya, masuk ke tab layout, ada di grup data, di sini ada convert to text. Oke, kalau sudah kita pilih tab, kalau sudah kita klik OK. Selesai, jangan lupa di mark complete. Oke, kita kerjakan task kedua. Di task kedua, di kalimat kedua, di halaman pertama, berarti kita masuk halaman pertama, kemudian ini halaman kedua, ada kata-kata log kabin. Oke, masukkan link ya, boleh klik kanan, boleh link, atau tab insert, grupnya grup link. Nah, ini alamatnya sesuai dengan soal ya. Kita masukkan alamatnya n.wikipedia.org, kemudian wiki, kemudian log kabin. Oke. Selesai ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Kita mark, kita kerjakan task ketiga. Jadi setiap selesai satu task, jangan lupa di mark complete ya. Di task ketiga, insert continuous section break on the second page. Berarti halaman kedua, berarti yang ini ya. Nah, di sini ada kata-kata before heading affordable pricing. Berarti ini nih. Nah, ini ya. Sebelumnya berarti ya, kita masuk ke tab layout, ada di group page setup, ada di break, ada section continuous. Oke, sesuai soal. Kalau sudah, kita mark. Berikutnya task keempat, the first list. Nah, list yang pertama ya, replace ballet. Nah, berarti mengganti ballet ya, mengganti ballet. Kita lihat di sini di halaman pertama ada list ya, list pertama, list kedua, list ketiga. Berarti yang diminta first list, berarti yang pertama. Ini kita ganti sesuai soal dengan gambar pohon ya. Nah, berarti kita tabnya tab home, jangan lupa di blok dulu. Masuk ke ballet, ada di grup paragraf, masuk ke ballet, kemudian define new ballet. Nah, picture ya. Nah, oke. Kita cari dulu gambarnya ya. Sesuai pelatihan berarti ya, ini project pertama, overview pertama. Nah, ini ada 3PNG. Oke, kalau sudah kita insert. Kalau sudah, diklik OK. Berubah jadi gambar pohon, selesai sesuai soal, kita mark complete. Kita kerjakan task kelima, apply the simple frame black style. Nah, menerapkan sebuah gaya yang namanya simple frame black ya ke floor plan on the first page. Berarti di halaman pertama di sini ada gambar floor plan. Nah, kita terapkan. Klik dulu gambarnya, masuk ke picture format. Di sini ada style. Nah, style ya sesuai soal ya. Di sini ada simple frame black. Jadi jangan langsung diklik, sorot dulu. Nanti tooltip teksnya sudah muncul. Nah, ini pastikan sama sesuai permintaan soal. Kita klik, selesai, mark complete. Kita kerjakan task ke-6. Apply style grid table 1 like, assign 4 to weekly rental table. Nah, yang tadi ya. Nah, ini ada weekly rental. Oke, kita blok. Kita ubah dulu menjadi tabel ya. Nah, oke, jadi insert tabel, kemudian convert text to tabel. Oke. Kalau sudah, klik OK saja, berubah jadi tabel, dan stylenya diubah. Berarti ada di tabel design, grupnya grup table style. Di sini ada style yang sesuai permintaan. One like assign 4. Oke. Berarti
yang ini ya. Grid tabel 1 like ascend 4. Sip. Nah, kalau sudah berubah, mark complete. Task ke-7. Oke. Change style section weekly rental to heading 1. Nah, berarti heading, pilih weekly rental. Nah, ini dia weekly rental ya. Ini kita lihat stylenya nih. Nah, kalau kita lihat ini stylenya heading 2 ya. Heading 2 kita ubah menjadi heading 1, menjadi judul utama. Nah, kita klik, selesai. Mark complete. Ketika sudah beres mengerjakan semua task di dalam satu project, dalam satu overview, kita submit project. Oke. Nanti muncul project kedua dan project kedua ya si soalnya. Jangan lupa menampilkan navigation pane-nya di tab view. Kemudian navigation pane-nya jangan lupa ditampilkan. Oke. Kalau sudah kita lihat tempatkan last paragraph. Nah, berarti paragraf terakhir ya, mulai dari kata-kata into, nah, not titik 2 ke dalam box yang ada di bawah page. Nah, kita lihat nih. Ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Berarti yang ini yang terakhir ya. Nah, kita blok, kita pindahkan ke box yang ada di bawah ini. Nah, tinggal kita klik kanan, cut, atau mau home boleh ya. Cut, kita pindahkan ke dalam box. Klik kanan, paste ya. Selesai, atau di paste di sini juga boleh. Selesai, kita klik task kedua, modifikasi dokumen. Nah, ya, top bottom margin berarti merubah margin ya. Nah, kita lihat merubah margin ada di tab layout, ada di group page setup, oke, margin, di custom marginnya ya. Karena satuannya inch, maka yang kita gunakan adalah yang di dalam kurung ya. Oke. Top bottomnya 2,54 sudah sesuai. Left right-nya 3,81. Oke. 3,81 kita ubah ya. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Selesai, mark complete, kita kerjakan task ketiga. Apply the line simple style set to the document. Berarti dokumennya diubah stylenya ya menjadi line simple. Nah, ini ada di tab design. Oke. Masuk ke dokumen formatting grupnya. Kita lihat cari yang namanya style line simple. Nah, kalau tidak salah yang ini sorot dulu. Nah, kalau sudah muncul tooltip text-nya, pastikan dulu. Kalau sudah yakin baru diklik. Selesai. Kita kerjakan task keempat. Apply box border around the entire document. Nah, ini ya. Box border. Berarti ini juga sama. Ada di tab design. Oke. Masuk ke page border. Kita lihat. Sesuai soal box border. Berarti pilih yang box. Line-nya ukurannya 1,5. Berarti pilih width-nya yang 1,5. Warnanya yang light blue color. Berarti warnanya yang light blue color. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Nah, light blue color itu yang ini. Oke. Kalau sudah, klik OK. Selesai. Ya. Mark complete. Task kelima. Menambahkan gambar ya. Judulnya apps.jpg foto. Nah, ke dalam between, di antara heading dan first paragraph. Oke. Berarti kalau kita lihat ini headingnya, ini paragraf pertama berarti di antara, di sini berarti between ya. Oke. Ada di tab insert, kita masukkan gambarnya dulu ya di group illustration, gambar, kemudian kita cari dulu gambarnya. Oke. Nah, ini dia apps ya, klik insert. Belum selesai karena di sini apply text wrapping. Nah, tinggal masuk ke picture format, text wrapping-nya kita ubah jadi tag sesuai soal ya. Nah, ini baru benar ya, sudah selesai. Mark complete, kita submit project. Selesai. Di overview ketiga, nah kita lihat first page. Oke, berarti page yang pertama, sort the table alphabetical by flavor from A to Z. Berarti ascending ya. Pasti ada tabel. Nah, ini tabelnya. Kita klik tabelnya. Kita diminta untuk mensortir. Masuk ke layout. Ada di grup data, tab layout, grup data, ada di sini sortir. Oke. Sort by flavor sesuai soal, kemudian ascending A to Z ya. Nah, maka kalau kita klik OK, di sini sudah ada CFJPW. Nah, berarti sudah betul ya. Itu task pertama, mark complete. Oke. Task kedua.
In the custom in almost to no time section, nah berarti section nih, masuk ke heading, oke, sesuaikan sectionnya. Custom in almost, berarti yang ini sectionnya. Split the paragraph after heading menjadi 2 kolom, berarti ini isinya. Nah, headingnya jangan diinputkan ya. Bloknya pas garis gitu ya, pas kata terakhir atau huruf terakhir, kita ubah jadi 2 kolom. Ada di tab layout, ada di group page setup, ada di kolom, ada di 2 kolom. Sesuai soal. Mark complete. Task ketiga. In the client, nah client berarti key client ya, key client berarti yang ini nih, key client. Nah, jadi gampang mencarinya ya. Insert a table. Nah, 6 row and 2 column. Nah, gitu ya. Kemudian di sini fit content di sebelah kiri client dan di sebelah kanan description. Berarti ini key client. Di sini ada blank paragraph ya. Oke. Nah, kita insert sebuah tabel, insert tabel. Kolomnya 2, barisnya 6. Oke, sesuai soal. Auto fit content ya. Nah, it's content. Berarti auto fit content. Kita klik OK. Di sebelah kiri kita tulis client. Dan sebelah kanan kita tulis description. Oke. Kalau sudah beres ya. Mark complete. Kita kerjakan task keempat. Apply the paintbrush artistic effect ice cream graphic. Berarti kalau kita lihat di yang awal, nah ini ada gambar es krim, menerapkan efek ya, ada di picture format. Jangan lupa klik dulu gambarnya, masuk artistic effect, pilih yang ini paintbrush ya. Berarti yang ini nih paintbrush. Oke, paintbrush sudah muncul paintbrush. Kalau sudah yakin tinggal diklik. Mark complete. Task kelima. Save a copy document in your document folder menjadi disimpan ulang ya, jadi plain text dengan nama es krim. Oke, kita klik file, save as. Oke, kita browse, kita terapkan di dokumen ya. Nah, misalnya anggap saja ini dokumen, ketikkan plain text di sini, pilih tipenya plain text dan nama filenya adalah ice cream. Nah, oke ya. Kalau sudah simpan ya. Oke, kalau sudah klik OK saja. Oke, selesai. Mark complete. Selesai project ketiga, kita submit. Berikutnya overview keempat atau project keempat. Kita lihat ya. Di task yang pertama, last page, berarti halaman terakhir ya. Kita klik page. Nah, ini di halaman terakhir. Bookmark heading. Nah, tulisannya World Class Case Resort. Nah, berarti yang ini ya. Nah, kita blok. Oke. Kita menambahkan bookmark ya. Nah, berarti ada di insert ya, grupnya grup link, ada bookmark di sini ya. Oke, bookmark. Oke. Nah, kita tambahkan bookmarknya dengan tulisan resort. Nah, oke, kita tulis resort. Oke, selesai, kita add. Oke, selesai, mark complete, kita kerjakan task kedua. Below heading table of content. Nah, berarti below table of content. Nah, kita lihat di sini ada table of content ya. Nah, oke, di bawahnya berarti ya. Oke. Kemudian insert custom table of content display in the formal format. Formatnya formal. Regenerate to show only level heading 1. Nah, and heading 2 ya. Berarti kita membuat table content, daftar isi, tetapi yang level 1 dan level 2 formatnya format formal. Berarti tabel konten itu atau daftar isi itu ada di reference, ada di group table of content. Nah, ini kita custom ya. Formatnya format formal. Oke, formal. Show levelnya heading 1 dan heading 2. Jadi show levelnya hanya 2. Oke. Klik OK. Kalau sudah, mark complete. Task ketiga sekarang. Di task ketiga, di sini diminta untuk section visit Salt Lake City. Berarti kita heading. Oke. Nah, ini dia. Sectionnya sudah muncul. Change text wrapping picture to tag. Nah, ini kan ada nih. Ya. Ada yang namanya picture-nya. Kita lihat picture format. Di sini text wrapping-nya belum ada. Kita ubah menjadi tag. Oke, kita klik tag-nya. Oke. Selesai, kita mark complete. Task keempat. On the bottom of the last page, berarti halaman terakhir. Kita masuk ke halaman terakhir.
Oke. Nah, di sini diminta create table from text resort name. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada ya resort name sampai dengan akhir. Oke. Ini kita ubah menjadi tabel gitu ya. Nah, with 5 kolom. Nah, itu ya. And fixed column width separate by tab. Nah, apply grid table. Nah, ini stylenya ya. Berarti tinggal kita insert. Nah, kalau tadi ada convert table to text, sekarang convert text to table. Oke, langsung saja. Ini pilihnya automatic fixed column width. Nah, berarti automatic column width ya. Oke, fixed column width. Kayak auto di sini ya. Kita klik OK, selesai. Kita ubah stylenya menjadi table 5 dark ya. Oke. Dark yang kelima, asen 1. Oke. Kita pilih dulu. Oke, nah ini ya. Create table 5 dark asen 1. Berarti yang ini ya. Klik. Oke, kalau sudah yakin diklik. Mark complete, kita kerjakan task kelima. In the sidebar on page 2. Nah, berarti halaman kedua. Oke. Yang ini. Di sini ada. Oke. Nah, ini halaman kedua. Di sini ada ubah ballet, change ballet of the sky resort list. Nah, berarti yang ini nih. To solid square. Solid square itu kan itu ya apa namanya? Persegi gitu ya. Segi 4 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah yang ini nih Sky Resort nih. Yang lainnya kan segi 4 nih, yang ini beda sendiri. Nah, ini yang Sky Resort ini kita blok baletnya, kita ubah menjadi yang ini nih ya. Square. Nah, ini square ya. Oke, kita klik, selesai. Mark complete, kita kerjakan task ke-6. In the word class Sky Resort section, berarti masuk ke heading lagi. Oke, nah di sini ada sectionnya, kita lihat resolve the comment. Nah, ada komen di sini. Kita lihat di bawah ya. Atau di atas nih, ada komennya nih. Nah, ini dia nih. Di kanan ada komennya ya. Nah, ini ada komen. Nah, kita diminta section resolve. Berarti hanya tinggal diklik resolve-nya saja. Resolve. Selesai ya. Mark complete. Kita submit project. Oke, di project kelima atau overview kelima, yang pertama adalah di sini header kita menerapkan gitu ya gradient fill, gray text effect to the text. Nah, sini ya kita tuh tambahkan dulu menginsert ya, kita insert dulu di sini header. Oke. Nah, yang ini ya, header yang ini nih, tidak menambahkan, ternyata judulnya saja ya. Kita diminta merubah stylenya nih, Society of Professional Journalists yang ini ya. Kita ubah. Nah, di sini ada di tab home, group font, di sini ada yang fill gray text gradient fill. Berarti yang ini nih, gradient fill. Nah, gradient fill gray ya, berarti yang ini. Oke, jadi bukan header ya, tapi judul yang ini nih, bukan menambahkan header. Oke, kita mark. Task kedua. Second page, berarti page kedua. Oke, yang diminta adalah merubah grafik apply. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang namanya sebuah grafik smart art ya. Kita diminta untuk mengubah colornya, warnanya dari kuning menjadi colorful range asen 5 ya, color 5 to 6. Berarti tinggal kita klik smart art design, smart art style, kita ubah di sini. Change colornya ya. Nah, change color nih ya. Jadi ada di grup Smart Art Design, ya, tabnya tab Smart Art Design, ada di grup Smart Art Style, change color, kita pilih yang, nah yang ini nih, oke, sesuai soal ya, colorful range asen, oke, 5 to 6, berarti yang ini dipilihnya. Oke, selesai, kita mark. Sesuai soal ya. Nah, di task berikutnya, terkait dengan Smart Art masih di sini ya, kita diminta untuk meng-add, menambahkan save diagram ya. Kemudian add for save to the diagram ya. Locate the end document. Nah, kemudian kita
tulis yang dengan tulisan be accountable and transparent. Oke, berarti tinggal kita tampilkan dulu task pane-nya ya. Kalau belum muncul, tampilkan text pane-nya. Kemudian kita add. Nah, di sini kita tulis ya dengan tulisan be accountable and transparent. Oke, selesai ya. Nah, oke, selesai. Diklik saja, mark complete. Kita lihat task keempat. Di task keempat, di sini ada section 1.4 ya. Nah, berarti kita heading. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, kita lihat. Change list use custom bullet karakter. Oke, berarti kembali lagi nih. Ada bullet, kita ubah menjadi karakter code ya. Nah, di sini sama juga ada di tab home, paragraph, bullet, define new bullet, tetapi sekarang pilihnya yaitu font ya. Oke. Atau di sini simbol ya, kita klik simbol ya. Simbol. Nah, simbolnya dengan tulisan Segoi Ui emoji. Oke. Kita tulis Segoi Ui emoji. Nah, yang ini ya. Oke, dan di sini karakter kodenya 25B8. Berarti sini kita ketikkan 25B8. Oke. Berarti nah, yang ini ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Klik OK, selesai, berubah. Itu task kelima, task keempat dari project 5 kita submit. Berikutnya project ke-6 atau project ke-6 di sini display the paragraph mark. Nah, jadi menampilkan paragraph mark ya, tanda paragraf ada di tab file. Kemudian di sini ada yang namanya option ya. Oke, more option. Nah, di sini ada display. Nah, ini tinggal kita checklist paragraph mark-nya. Selesai, kita klik OK. Mark complete. Task kedua, use document inspector to remove all header footer watermark. Nah, jadi menghapus header footer watermark tapi tidak manual menggunakan dokumen inspector. Ada di tab file, masuk ke info, masuk check for issue, inspect dokumen. Kemudian kita inspect dulu. Nah, kalau sudah, remove. Apa yang di remove? Jangan sembarang remove, tapi yang di remove adalah header, footer, and watermark. Sesuai soal. Remove all. Kalau sudah, kita close. Selesai, mark complete. Task ketiga. Reply the comment by typing green. Berarti kita munculkan komennya dulu ya. Nah, ini ya. Oke, di sini ada komentar. Nah, kita lihat. Nah, ini dia komentarnya ya. Kita reply dengan menuliskan kata-kata green sesuai soal. Selesai, kita mark complete. Task keempat, the first page, berarti page pertama, halaman pertama. Oke. Apply the heading to style to heading preventing fill and tick. Nah, berarti di sini ada yang namanya preventing fill and tick ya. Kita terapkan heading stylenya yang kedua. Berarti kita pilih tab home. Kemudian grupnya grup style, kita pilih yang heading 2. Oke, selesai. Mark complete. Kerjakan task kelima. Change, ubah tabel. Nah, jadi ada tabel ya. Ubah ukurannya menjadi fit table content. Nah, ini tabelnya. Oke. Kita pilih di sini namanya layout. Kita ubah auto fit menjadi auto fit table content ya. Berarti yang pertama nih. Klik, selesai ya. Mark complete. Task ke-6. After preventing mistakes heading, berarti setelah ini, oke, ya. Kemudian kita diminta untuk menambahkan footnote. Nah, berarti tulisannya setelah the integrate. Nah, berarti setelah integrate ya, yang ini nih. Oke. Kita menerapkan insert footnote after word ticks. Nah, ini kan ada kata-kata ticks nih, ya. Nah, setelah kata-kata ticks ini, kita terapkan tambahkan footnote. Nah, ada di tab reference, insert footnote. Oke. Apa tulisannya? Tulisannya adalah the ingredient. Oke. Kita tulis. Oke. Selesai, mark complete. Kita submit.
Project terakhir, overview terakhir, change the status property of document to draft. Oke, berarti kita masuk ke tab file, ya. Kita masuk info, di sini cari yang namanya status, ya. Kalau tidak ada, berarti tampilkan dulu show all properties. Nah, di sini ada status. Statusnya kita ketikkan draft. Oke, kalau sudah di enter. Mark complete. Task kedua. Place the register trademark symbol after heading registered. Oke, kita lihat dulu di sini heading register. Nah, ini register ya. Kita terapkan di sini simbol trademark register, simbol register ya, R. Ada di tab insert, kemudian ada di group simbol, simbol register. Nah, yang ini nih, register sign ya. Oke, kalau sudah diklik, sudah ada, complete, kita klik task ketiga. Apply text effect small cap. Nah, untuk yang 3 paragraph heading ya. Trademark, register, and copyright. Oke, berarti yang ini ya. Kita pilih trademark. Oke. Kita ke bawah, tekan tombol kontrol, kita blok. Jadi terblok dua-duanya. Dan satu lagi ke bawah, blok, tekan tombol kontrol lagi, kita blok lagi. Nah, kalau sudah ada small cap ya, ada di tab home, group font, di sini ada dialog box. Nah, ini ada efek small cap. Oke, kalau sudah klik OK. Mark complete. Task keempat. At the bottom of page. Nah, bottom of page berarti di bawah ya. Add comment. Nah, add comment berarti kita yang bawah. Oke, di bawah. Nah, di sini kita tambahkan komen ya. Nah, setelah kata-kata di sini. Fair use law. Oke. Should we explain fair use? Nah, berarti kita tambahkan komen ya. Menambahkan komen itu ada di insert komen. Nah, komennya apa? Kita tulis sesuai soal ya. Oke. Should we explain fair use law? Question. Oke. Kalau sudah, klik saja di luar. Nah, selesai ya. Ada komennya di sini ya. Mark. Oke. Terakhir, you are reviewing. Kita menerapkan sama ini ya. Kita menerapkan style. Stylenya distinctive ya ke dalam dokumen. Berarti kita pilih tabnya tab design. Nah, kita pilih di sini yang distinctive gitu ya, style ke dalam dokumen. Kita pastikan. Oke, line stylist. Oke. Nah, ini ya. Distinctive ya. Oke, line distinctive. Oke, berarti yang ini ya. Kalau sudah, mark. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, submit project. Oke, nanti akan ada muncul semuanya sudah diceklis seperti ini. Ya, nah kalau ujian tinggal munculkan finish exam dan display score. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke project yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.